Om Swastiastu. Hello YouTube. Video kali ini kita akan membahas tentang apakah melik hanya untuk seseorang yang bisa melihat roh halus. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga share video ini. Apakah melik hanya untuk seseorang yang bisa melihat roh halus? Melik adalah suatu anugerah pada saat kelahiran anak yang teramat besar dari ide Sang Hyang Widi. Namun, ada beberapa macam melik yang tersirat dalam beberapa lontar, baik itu lontar Purwagamo dan lontar Kalatatwa, serta lontar Siwagamo, yaitu 1. Kalau anak yang melik masih kecil, sering mengalami kebingungan. 2. Kalau anak yang melik sudah besar, pasti mereka merasakan adanya suatu keanehan-keanehan. Ciri-ciri anak melik. Kelahiran melik terlihat dari tanda-tanda tubuhnya, antara lain 1. Ketika lahir, badannya dililit tali plasenta beberapa kali putaran. Kelahiran seperti ini sangat jarang terjadi, dan kalau ada, kebanyakan meninggal beberapa saat sebelum keluar dari rahim ibunya. 2. Ketika tumbuh berumur kurang lebih 2 tahun, rambut di kepalanya kusut. Walau digundul, tubuhnya kusut lagi. 3. Kepalanya mempunyai pusaran atau usahan sejumlah 3 atau lebih. 4. Lidahnya poleng atau ada warna hitam atau coklat. 5. Ada tai lalat besar. Maaf di kemaluannya. Macam-macam melik. 1. Melik Ajnana. Orang ini akan bisa merasakan atau bisa melihat roh halus dan bahkan bisa berkomunikasi dengannya. Orang yang melik Ajnana biasanya diawali dengan mimpi-mimpi ke pura, bertemu orang berpakaian putih, bertemu petapakan betara, contohnya Rangda atau Barong. Orang melik Ajnana biasanya menjadi balian atau mangku. 2. Melik Ceciren. Orang ini ada tanda dalam tubuhnya, terkadang terlihat di dunia niskala atau sekala. Tanda itu berupa salah satu senjata Dewata Nawasanga. Terlihat pada kelamin, sujenan di bokong, rambut putih beberapa helai dan tak bisa hilang, tangan jari lebih, dan masih banyak lagi. 3. Melik kelahiran. Melik ini disebabkan oleh kelahiran manusia itu sendiri, di antaranya orang yang lahir pada 1. Orang yang lahir di Wuku Wayang. 2. Anak tunggal atau tak bersaudara. 3. Tiba sampir atau anak yang lahir berkalungkan tali pusar. 4. Tiba angker atau anak yang lahir berbelit tali pusat atau tidak menangis. 5. Orang yang lintangan badi, lahir Kamis Pon atau Wuku Watu Gunung. 6. Orang yang lintangan Bubu Bolong atau lahir Jumat Pahing. 7. Orang yang lahir
saat tumpek, tumpek landap, tumpek kandang, dan lain sebagainya. Semakin cepat seseorang mengetahui dirinya melek, maka semakin bagus, sehingga akan segera dibuatkan upacara penebusan untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan buruk dari memelik. Jika tidak mendapat mantan penebusan, maka biasanya orang yang memelik sesuai dengan kelahirannya ada yang diambil pada saat baru bisa berjalan, ketika baru menikah dalam upacara pewiwahan, dan ada juga pada saat baru mempunyai anak. Dengan pebayuhan melik akan dinetralisir kekurangan yang ada dalam dirinya atau menghilangkan apes pengaruh melik, supaya semua kekuatan bersinergi agar dapat keseimbangan antara buana agung dan buana alit. Demikianlah video mengenai apakah melik hanya untuk seseorang yang bisa melihat roh halus. Semoga video tadi bermanfaat buat kita semua. Jika ada kata-kata yang kurang tepat, mari kita koreksi bersama. Semoga kita selalu dalam lindungan ide Sang Yang Widi Wasa. Sampai jumpa di video berikutnya. Suksema. Om Santi 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 Om.